Kembali lagi di konten film, kali ini saya akan merangkum sebuah film perang antara Afrika Tengah dan para pemberontak, di mana pada tahun 2018 Rusia dan Republik Afrika Tengah telah menandatangani sebuah perjanjian kerja sama antar militer di bawah PBB untuk melatih tentara lokal atau yang dikenal dengan FACA. Akibat tindakan pemberontakan, Rusia mengirim 300 instruktur pada awal 2020 di Afrika Tengah, dan Rusia melatih 4.000 tentara dan anggota pasukan lain yang dipandu oleh instruksi dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Sejak tahun 1990 Afrika Tengah berada di bawah pengaruh pemberontak yang beraksi dalam kelompok militer atau politik. Tanpa banyak bacot lagi kita langsung masuk ke alur ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka di sebuah bandara, di mana terlihat sekelompok tentara utusan Rusia yang telah tiba di Afrika Tengah untuk menjalankan misi mereka. Tak lama kemudian, jemputan mereka pun tiba untuk menuju di markas yang berada di sebuah desa yang bernama Bangui. Tanpa mereka sadari ada seseorang yang telah mengawasi mereka dari kejauhan. Dia bernama Maxim. Tak lama kemudian mereka pun tiba di pangkalan. Sebelum mereka menuju markas, komandan mereka menjelaskan misi mereka di sana, bahwa misi mereka hanyalah melatih atau mengajari tentara setempat atau yang dikenal dengan sebutan pasukan FACA. Mereka akan mengajari pasukan FACA tentang dasar-dasar taktik atau metode bertempur. Lebih tepatnya mereka akan mengajari pasukan FACA cara menggunakan senjata. Setiap orang akan diberi senjata, akan tetapi senjata tersebut hanya boleh digunakan ketika ada ancaman langsung. Setelah itu mereka pun berangkat menuju Ura. Lalu Maxim menelpon seseorang bernama Anthony. Dia adalah pemimpin dari kelompok pemberontak. Maxim meminta Anthony dan anak buahnya untuk segera ke ibu kota. Di sini Maxim dan Anthony bekerja sama untuk membantu salah satu calon presiden yang akan maju ke depannya. Dia adalah mantan presiden Afrika Tengah. Karena jika calon tersebut menang maka Anthony dan anak buahnya akan kembali menguasai ibu kota. Anthony pun mengumpulkan anak buahnya untuk segera menuju ke ibu kota dan mengambil apa yang mereka inginkan dan membantai semua warga sipil yang tidak bersalah. Setelah semuanya siap Anthony dan anak buahnya pun berangkat ke ibu kota. Oke. Да, еду. Почему? Спасибо. Sementara itu pasukan Rusia telah tiba di markas, dan di sini kita akan diperlihatkan dengan pemeran utama dari film ini. Dia bernama Perintis. Akan tetapi karena teman-teman mengejek namanya, akhirnya dia minta ganti namanya kepada atasannya. Dan atasannya memberikan dia nama turis dengan alasan karena dia kelihatan tidak cocok berada di tempat tersebut. Di sini juga kita ketahui bahwa turis adalah salah satu anggota dari kepolisian yang dipecat karena membebaskan orang yang bersalah karena turis kasihan. Pionir. Sementara itu di markas, turis sedang mengeluarkan pakaiannya, dan ada seorang pria yang menertawakannya karena terlalu banyak membawa pakaian. Kita panggil saja dia Simon. Simon pun bertanya turis bertugas di mana. Dia pun menjawab di kepolisian. Seketika raut wajah Simon berubah, dan mengatakan dia benci sama polisi. Entah ada masalah apa Simon sama polisi saya pun tidak mengerti. Di siang harinya ketika turis sedang makan siang dia kembali didatangi Simon. Simon mengatakan bahwa turis akan diberi amunisi berupa fosfor. Akan tetapi turis mengatakan bahwa tidak bisa menggunakan ini dalam kepolisian, sehingga membuat Simon kesal dan langsung bergegas pergi. Keesokan harinya terlihat Maxim sedang menemui seseorang yang bernama Francos Bozize Jangufonda. Kita panggil saja Franco. Franco adalah mantan presiden Afrika Tengah, dengan masa jabatan dari tahun 2003 sampai 2013, dan Franco akan mencalonkan diri kembali di pemilihan ke depannya. Maxim menyampaikan informasi bagus, bahwa dia telah mengatur bersama para pemimpin berbagai faksi, untuk bergabung dengan koalisi patriot mereka, untuk perubahan, dan mereka siap mendukungmu. Lalu Maxim juga mengatakan bahwa Bangui sudah di bawah kendalinya, dan sekarang sekitar 2.000 pejuang sudah berangkat ke Bangui, lalu ada juga orang-orang kami dari berbagai kota. Akan tetapi asisten dari Franco kurang yakin dengan omongan Maxim, sehingga Maxim sedikit kesal dan kembali menegaskan, bahwa jangan anggap mereka bodoh, karena itu bukan pertama kalinya mereka ke ibu kota. Kemudian sang asisten menanyakan gimana dengan pasukan Rusia, lalu Maxim kembali menjelaskan bahwa mereka hanya melatih tentara lokal dan tidak ada sangkut pautnya dengan rencana mereka. Setelah Franco merasa yakin dengan informasi dari Maxim, Franco pun pergi.
Sementara itu komandan menerima telepon dari beberapa anggotanya, bahwa para pemberontak sudah mulai beraksi dan memasuki beberapa daerah diantaranya Boda, Boali, Bangui, dan Dekoa, dan menodong beberapa warga yang ada di desa tersebut, dengan menggunakan senjata jenis AK dan peluncuran roket RPG. Принял. Оставайтесь. Karena situasinya semakin berbahaya, maka akan diadakan pelatihan tambahan bagi setiap orang dengan tujuan agar lebih cepat selesai, dan yang dilatih bukan hanya tentara dari FAKA tapi juga dari kepolisian. В связи с чем такая срочность? Являйтесь на Бангасу, а заодно местных бойцов поднатаскать. Наш бомбарем. Послушай, пока они не освоились, им здесь будет. Но на каком месте? Вон корвет. Управляйся ты, усломал. Kemudian mereka pun berangkat ke Bangasu, lalu pergi di markas FAKA untuk menjemput tentara lokal. Di perjalanan turis menanyakan berapa lama mereka di sana. Tiba-tiba dijawab Simon dengan nada emosi dan kesal, sehingga turis pindah tempat duduk, lalu dijawab temannya yang lain, di sana mereka hanya 2 hari saja. Sementara itu Anthony dan anak buahnya, mulai beraksi, dengan membantai semua warga lokal, tanpa ada rasa kasihan sedikitpun. Убивайте! Убивайте! Все в церковь! Не делайте этого! Lalu Anthony mengumpulkan warga laki-laki, apa mereka mau jadi anggotanya, akan tetapi mereka menolak sehingga mereka langsung ditembak. Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan Presiden Afrika Tengah, yang mendapat informasi bahwa pemberontak merekrut anggota dari semua kelompok besar termasuk Saleka dan Anti-Balaka. Tujuannya sudah jelas adalah untuk merebut ibu kota, mereka juga merekrut anak-anak muda. Di sini terungkap bahwa 7 tahun yang lalu pemberontak yang menguasai ibu kota, akan tetapi sejak dia jadi presiden semuanya hilang, sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya perang. Kemudian utusan presiden menemui komandan untuk meminta bantuan kepada Rusia dan Rwanda. Dia juga menyampaikan bahwa Rwanda akan membantu mempertahankan ibu kota, akan tetapi jika di luar Bangui maka presiden mengharapkan tentara Rusia yang akan membantu mereka mengatur pertahanan yang strategis, dan jika pemberontak mencapai ibu kota maka itu akan menjadi malapetaka. Komandan pun mengatakan jangan khawatir, tentara Rusia pasti akan membantu. Sementara itu Sersan kembali mendapat informasi, bahwa para pemberontak kembali berulah di desa Mbaiki, dan terjadi tembak-menembak antara musuh. Mereka berusaha menerobos jalan menuju Bangui, sehingga pasukan FAKA bertempur dengan pemberontak. Смотри, живи стопудово. 10 человек наверняка. Sementara itu Maxim kembali didatangi asisten presiden, dan mengatakan kepada Maxim jika ingin semuanya berakhir, mereka harus menghilangkan Rusia maka FAKA juga akan ikut hilang, karena Rusia tahu cara bertempur dan Rusia juga ahlinya. Mereka tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan, jadi mereka harus memfitnah Rusia dengan membuat berita kalau Rusia kabur dan yang lebih baik lagi mereka menyerah. Walaupun itu tidak bisa membuat mereka menang tapi setidaknya ada peluang untuk menang. Sementara itu tentara Rusia dan tentara FAKA akan membuat titik tembak, untuk menghentikan para pemberontak tersebut, karena ada sekelompok pemberontak di suatu tempat di dekat tempat itu, sehingga mereka harus kerja sama untuk mengusir para pemberontak itu, dan mereka membagi tugas di mana Rusia di bagian selatan dan tentara FAKA di bagian utara. Mereka pun mempersiapkan semuanya, di sini Turis dan Simon satu tim. Simon sempat protes akan tetapi itu sudah keputusan dari komandan, dia pun menerimanya, lalu Simon menyuruh Turis untuk mengambil air minum, dan ketika Turis pergi ambil air minum buat Simon, tiba-tiba. Работаем только в ответ. Нет. Только в ответ. Ждем. Как тут у вас? Я здесь! Нет, Кубани, вижу вот... Мать твою, растяни! Sementara itu mereka lagi mengadakan rapat dan membicarakan masalah tindakan pemberontak yang kemarin,
Di sana mereka memikirkan cara mengalahkan para pemberontak itu, dan memikirkan di mana serangan berikutnya akan terjadi. Komandan pun kembali mendapatkan telepon bahwa para pemberontak menyerang pangkalan Vaka di Bangasu, dan tentara lokal kabur yang tertinggal hanya tentara Rusia, sehingga membuat mereka berpikir keras karena tidak mungkin mereka bawa pasukan ke sana dengan cepat. Setelah mereka berhasil mengusir para pemberontak itu, mereka pun pergi ke pos Vaka ingin cari tahu siapa yang melepaskan tembakan duluan pas adu tembak tadi, karena sebelum ada perintah mereka tidak boleh melakukan tembakan duluan. Turis dan Kuban pun masuk di sebuah gedung dengan hati-hati untuk mencari tahu semuanya, akan tetapi mereka tidak menemukan apa-apa, yang ada hanya 4 orang pasukan Vaka bersama sersannya. Di sini Turis sempat ditodong salah satu pasukan Vaka, karena mengira mereka musuh. Setelah mereka menjelaskan bahwa mereka orang Rusia, pasukan Vaka pun menurunkan senjatanya. Pasukan Vaka berada di situ karena ingin membela negara mereka, akan tetapi mereka kekurangan amunisi. Di sini Turis dan Kuban memberikan mereka amunisi. Setelah itu Turis dan Kuban pergi. Keesokan harinya, terlihat pasukan Rusia yang sedang berada di sebuah lokasi di sebelah utara Sibut. Di sana mereka menerbangkan sebuah drone untuk melihat situasi, dan di sana mereka melihat sebagian kelompok dari pemberontak itu yang sedang dalam perjalanan, dan mereka mencegatnya, sehingga tembak-menembak pun tak terhindarkan lagi. Di sisi lain kelompok pemberontak lainnya sedang bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Tak lama kemudian salah satu pemberontak itu menembakkan roket peledak sehingga inilah yang terjadi. Di pertempuran kali ini para pemberontak membabi buta sehingga membuat Turis terkena sebuah ledakan yang membuatnya hampir mati. Sementara itu Anthony frustasi dan bunuh diri karena melihat anak buahnya telah mati semua. Di sisi lain tentara bayaran Chad telah tiba di Bangasu untuk melakukan penyerangan kepada tentara Rusia. Kemudian Kuban mendapat informasi, bahwa tentara bayaran Chande sekitar 100 orang sudah dekat sama mereka, sehingga Sersan menyarankan mereka untuk tidak melawan dan pergi saja dari tempat tersebut, mengingat pasukan Vaka telah kabur, akan tetapi Kuban menolak, dia akan tetap melawan tentara itu, karena mengingat perjuangan Turis dalam menyelamatkan salah satu tentara Vaka, akhirnya Sersan menyetujuinya, dan mengirim satu helikopter untuk melakukan evakuasi terhadap Turis. Tak lama kemudian helikopter pun tiba dan proses evakuasi pun berjalan lancar. Sementara itu tentara bayaran Chad sudah mulai menyerang pasukan Rusia, sehingga inilah yang terjadi. Mereka pun berhasil mengalahkan tentara bayaran tersebut dan film pun tamat.